sudah ada 5 ya? Belum semua. Ya, baru 5 ya. Memang belum datang. Udah Ustaz. Oh, sudah datang? Sudah datang. Oh, tinggal mengambil lah. Mulai kita? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala Sayyid Al-Malik Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fasaisu ammatun li ummati Muhammad lil ummatil Muhammadiyah. Fasais secara umum bagi umat Muhammadiyah, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalan, yang pertama, Raf'ul Isri, terangkatnya yang membebani. Wadhalika binasil Quran, dan demikian dengan nas Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal mu'miniyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Surat Al-A'raf ayat 157. Mereka yang mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabiyyal Ummi, Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu, yang mereka mendapatinya, maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, tercatat di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, dia menyuruh mereka dengan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibati, dan dia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Wa yad'u anhum, dan dia membuang dari mereka israhum, yang membebani mereka, dan belenggu yang ada atas mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Wal isru, adapun al-isr, beban yang membebani, asluhu astaqalu, asalnya adalah yang memberati. Astaqalu, yang memberati. Alladzi ya'siru sahibahu, yang membebani atau yang memberati pemiliknya. Kalau ada pemilik sesuatu, dia punya beban, itu pastilah memberati.
fala yaqdiru ala taharruki. Jadi karena ada beban yang membebani pemiliknya atau seseorang, dia punya tugas berat, fala yaqdiru ala taharruk, maka dia tidak kuasa untuk bergerak karena adanya beban. Itulah beban yang memberati seseorang. Itulah makna al-isr. Al-isr as-saqal, yang membebani pemiliknya sehingga dia tidak mampu untuk bergerak karena beban yang dia pikul. Wa makna dzalik, dan makna demikian jadi dijelaskan lagi oleh beliau. Makna as-saqal itu, makna al-isr itu maknanya begini. Anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yujib ala hadhil ummati, tidak mewajibkan atas umat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan atas umat ini, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan umat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, akan sesuatu. Lam yujib syai'an, itulah dia kan. Lam yujib syai'an ala hadhil ummah, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fauqa taqatihim, di atas kesanggupan mereka. Tidak diwajibkan di atas kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak mentaklif, tidak memberikan beban atau tidak membebani seseorang nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali semampu usahanya, semampu kemampuannya. Wus'aha. Bahasa luasan itu kan luas, semampu luasnya. Betapapun luas apapun, ada batas luas itu. Jadi kita, kalaupun ada kita punya kudrat, ada kemampuan, ada kekuatan, memang kita secara idobi ada kekuatan kita, kekuatan yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadnya, ada batasnya. Kalaupun kekuatan kita mengangkat beban misalnya, kita sanggup mengangkat, tapi sanggup mengangkat yang berapa kilo? 1 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Kita sanggup mengangkat 40 kilo. Mungkin sanggup kalau sekali angkat dalam beberapa menit. Kalau sehari tidak sanggup. Jadi ada batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tiada mentaklif seseorang jua dari umat ini kecuali sekedar kemampuannya. Kemampuan kita itulah yang bisa. Berapa yang kita mampu. Allah membebani kita dengan taklif sholat 5 kali sehari semalam. Menurut perkiraan Allah Ta'ala sendiri, kita mampu itu. Malahan Allah memberikan kewajiban kita puasa sholat 50 kan. Qomsina sholatan faradallahu ala ummati qomsina sholatan. Allah mewajibkan umatku
sholat 50 kali sholat. Sehari semalam. Sesudah Nabi pulang ke Nabi Musa langit 6. Bayangkan itu, Rasulullah di bawah aras, di atas mustawa, Isra Mi'raj, berikan kewajiban 50 kali sholat. Lapor sama Nabi Musa alaihissalam. La yaqdiru ummata ala ta'lik. Umatmu tidak sanggup itu Muhammad, kata Nabi Musa alaihissalam. Irji' ila rabbik. Syarta riba. Minta balik kau kepada Tuhan, mintalah kekurangannya, kedenganannya. Rasul pun berpikir, bagaimana proses dari langit pertama ke bawah aras, bagaimana itu Pak? Dia tetap dikawal Jibril, balik. Berapa jauh itu kan nggak tanggung kalau kira jauhnya. Perintah Allah pun rujuk kepada dia. Satu hari bisa sampai, tapi ke-alfusanati mimma ta'udun itu Pak, 1000 tahun. Tapi sebentar aja rujuk, minta ya Allah kurangilah, dikurangi 5, balik lagi, ulang lagi balik, kurang sampai 9 kali. Nabi kita apel kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta dikurangi sholat yang 50 itu. Sekali minta, sekali apel cuma 5 yang dikurangi. Sesudah jadilah 9 kali, 9 kali 5, 45. Dari 50 dikurangi 45. Terakhir dalam hadis dijelaskan Rasul, kunna khomsuna. Itu hadis itu kan. Itu yang 5, itu 50. Jadi Nabi sudah dipesani oleh Allah Ta'ala, itu yang 5, itu 50 itu. Jadi sesudah kembali Nabi Musa, Nabi kita SAW kepada Nabi Musa, masih disuruh Nabi Musa untuk dikurangi. Nabi mengatakan karena sudah ada aba-aba dari Allah, kunna khomsun. Nabi beralasan, saya tidak sanggup lagi. Jadi itulah kewajiban sholat kita sekarang ini 5 kali sehari semalam. Itu sudah karena tidak dikurangi lagi, berarti sudah usaha kita sudah bisa di situ. Lakukan dulu nafsan illa usaha. Kalau itu sudah kemampuan kita sudah ada di situ. Jadi Allah Ta'ala tidak membebani umat ini kecuali dalam batas kemampuannya. Jadi fawqa taqatihim, di atas kesanggupan mereka, di atas kemampuan mereka, tokoh. Walam yaj'alhu min syara'ihim kama kana dzalika ala man qablahum minal umami. Dia tidak menjadikannya dari syariat mereka. Lam yaj'al, Allah tidak menjadikan dan tidak menetapkan hukum syariat untuk kita dari syariat kita, kama kana dzalika ala man qablahum minal umam, sebagaimana terjadi demikian atau ada demikian, kama kana dzalik, bagaimana ada atau bagaimana terjadi demikian, ala man qablahum, atas orang-orang sebelum mereka dari umat-umat yang lalu. Itu tidak terjadi buat kita. Jadi fauqa tokoh kita tidak ada terjadi. 5 kali sehari semalam sanggup. Puasa sebulan dalam setahun sanggup.
Buktinya sanggup, sudah kita lakukan. Memang umat-umat dulu, rasul-rasul dulu, sholat mereka satu-satu waktu. Macam diceritakan, Nabi Adam cuma sholat subuh, Nabi Daud sholat zuhur, Nabi Ibrahim juga, Nabi Sulaiman sholat asar, Nabi Daud sholat zuhur, Nabi Isa sholat maghrib. Kita 5. Nampaknya memang berat, tapi dibanding yang lain kita masih ringan itu. Kau kota-kotihim tidak ada. Di atas kemampuan mereka tidak ada terjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dari syariat Rasulullah, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada syai'an kau kota-kotihim. Dan penjelasan lagi, walam yaj'alhu min syara'ihim, tidak dia jadikan akannya dari syariat mereka bagaimana terjadi yang demikian atas umat-umat sebelum kita. Wadhalika ka Bani Israila, dan itu atau demikian itu seperti Bani Israil misalnya Bani Israil itu misalnya mereka dibebani alladzina kullifu, mereka dibebani, ditaklifi. Bani Israel rupanya taklif mereka lain dari kita. Mereka ditaklifi bijumlatin minal amali, dengan sejumlah dari amal. Minal amali su'abati, dari amal yang payah, amal yang sulit. Umat dulu sulit. Bila amal disu'abati, dari amal yang payah, berat, bertakali fisyaqqati, dan beban-beban yang berat, Dia asbahu, dia serupa. Dia serupa atau menyerupai ya. Ma yakunu bi atwaqil hadidi, apa yang ada dia dengan menggantungkan besi. Dengan menggantungkan besi, allati tuhidu bil a'naqi, yang meliputi, melingkupi di leher-leher mereka. Allati tuhidu bil a'naqi, yang meliputi di leher-leher. Wahiyal aghlalu, dan yaitu belenggu. Seperti belenggu ditaruh di leher, beban berat. Itulah asbahnya. Beban taklif yang diberikan kepada umat dulu seperti menggantungkan besi di leher mereka. Itulah keserupaannya. Ya asbah. Itulah keserupaan beban yang dibebankan oleh Allah pada mereka. Tilkal aghlalu wal asqalu kathiratun. Demikian belenggu atau belenggu itu. Belenggu itu wal asqalu, dan beban berat itu kathiratun, banyak. Itulah untuk mereka.
belenggu itu dan beban berat itu banyak. Paminha maka sebagiannya. Satu. Sambil minum ya. Sudah dapat semua ini? Sudah. Lebih. Ini? Oh ini. La ilaha illallah. Bisa ini? Nah. Kasih Ustaz aja tuh. Bawa kasih ke Ustaz aja samping Ustaz. Nah ini cukup kan? Cukup. Semuanya Ustaz. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebih Oh, enam sudah. sudah. Oh, sudah. Kalau bisa tuh. Bismillah. Sambil minum. Santai-santai kita. Satu. Qat'u maudi'in najasah. Memotong tempat najis. Atau tempat yang kena najis. Mereka begitu, dipotong. Kita enggak ada itu. Jadi itulah bandingan umat dulu dengan kita sekarang. Kita umat akhir zaman, mereka di pangkal atau di tengah zaman. Kita akhir zaman. Qat'u maudi'in najasa, memotong tempat yang kena najis. Fa idza asabatin najasatu thawba ahadihim. Maka apabila tertimpa najis pakaian salah seorang mereka, itulah uraian beliau ini. Faida sahabat najasatu thawba ahadihim, maka apabila terkena najis atau menimpa najis akan pakaian seseorang mereka, fa innahu alaihi, maka sesungguhnya atasnya, jadi fa innahu alaihi, wajib atasnya. Itu alaihi, kalau lahu biasanya itu kalimat keuntungan, kalau alaihi biasanya kalimat beban. Nah, jadi kalau lahu ain lam sama ada itu keuntungan atau enak, alaihi beban. Ini fa innahu alaihi. Kalau Nabi mengatakan alaik, jadi ilzam, harus tempat mesti. Oh, apa pun. Allah. Oi. Dia mau belajar juga ini. Pintar dia ini. Pintar dia ini ya, Bung ya. Hebat kali dia ini. Pergi sana, Bung. Pergi sana. Pergi sana, Bung ya. Popi. Oh, ini. Pergi. Oh, pergi sana. Nah, pergi sana, Bung ya. Ayo, pergi sana. Pergi sana. Pergilah. Oh, ini tambah lagi. Pergilah. Wa innahu alaihi, maka sesungguhnya wajib atasnya. Jadi kalau alaik harus di tempat. Itu wajib, harus begitu, patut. Aduh, Nabi kadang mengatakan makanak, bukan ilzam makanak, makanak. Tempatmu, ilzam makanak, kau mesti tetap di tempatmu. Waktu Nabi pernah mengajari jin, sahabat yang bersama dia, ilzam makanak namanya, makanak kata Nabi, tetap di tempatmu. Pikir dalam Rasul. Tak nampak dia rasul, tapi dia kedengaran ricuh suara itu, suara jin. Berpikir dia, wah nanti cedera rasul, mau diganggu mereka. Dia mau pergi menengok rasul, tapi ingat perintah, itulah wajib. Tempatmu tetap di situ. Karena banyak
Orang itu gembira, bersoraklah gembira, Nabi datang. Dibimbing Rasulullah mereka, ajarkanlah Quran sama jin itu. Tengok-tengoknya nggak ada, tapi suara kan. Tapi terpikirlah dia untuk di situ. Pulang Nabi, sesudah lama dia tunggu, Nabi pulang. Dia ceritakan keinginan untuk menjenguk Rasul, untuk membela Rasul dan bagaimana. Wah, kalau kau tinggalkan tempat ini kau bahaya, kata Nabi. Itulah kewajiban, beban, ada taklif, makanan. Jadi kalau istilah Arab, kalau istilah sebut makanan, berarti itu bisa makanan. Jadi wajib harus ditepati. Jadi ini pun fa'innahu alaihi aqta'ahu liyutahhirahu, maka sesungguhnya wajib atasnya bahwa dia memotongnya untuk membersihkannya. Maka sesungguhnya wajib atasnya untuk memotongnya agar dia membersihkannya. Jadi mau najis wajib dipotong. Kalau ini datang sama kita, ya Allah, beban berat sama kita ini. Untunglah tidak seperti itu. Wala yakfi ghusluhu, tidak cukup membasuhnya. Membasuh tidak cukup. Jadi fa'innahu alaihi ayaqta'ahu liyutahhirahu, maka sesungguhnya wajib atasnya untuk memotongnya supaya suci, begitulah ya. Wajib potong supaya suci. Wala yakfi ghusluhu, dan tidak cukup membasuhnya. Kama akhrajahu Bukhari fi sahihi, bagaimana telah ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tanda di bawah footnote, Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari, Kitabul Wudu, dalam bab kitab wudu, babul bauli inda sibatu di qaumin. Itulah babnya dalam Sahih Bukhari, bab kencing. Annahu kana yajibu khat'u ma asabathu najasatu, bahwasanya wa qad za'ama ba'duhum, dan sesungguhnya za'ama ba'duhum, bagian mereka telah memahami, za'ama atau telah memastikan keyakinan hukum, annahu kana yajibu, bahwasanya adalah dia wajib qat'u ma asabatun najasatu, wajib memotong apa yang menimpanya oleh najis. Jadi ma asabatu, tempat yang diliputi oleh najis wajib potong. Itulah umat dulu. Alhamdulillah bagi kita sekarang ini itu tidak ada di syariat. Walau kana minal jismi i'timadan ala tahirin, i'timadan ala tahiri riwayat Abi Dawud wa fiha. Dan jikalau pun ada dari tubuh fisik, jisim, kena berpegang atas kesucian. Riwayat Abi Dawud, hadis yang dalam riwayat Abi Dawud begitu. Wa fiha, dan di dalamnya, kanu idza asabal baulu jasada ahadihim, adalah mereka apabila tertimpa atau mengenai kencing akan jasad seseorang mereka atau tubuh seseorang mereka, qata'u, mereka memotong.
mereka memotong ma'asabahul baulu minhum, akan tempat yang menimpa akannya oleh air kencing dari mereka. Ini hadis Sunan Abi Dawud, Kitabut Taharah, bab al-istibra' minal baul. Itulah dituangkan dalam hadis Sunan Abi Dawud itu. Itulah umat dulu. Taruhkan aja di tengah-tengah dulu. Oh, boleh. Hadis Sunan Abi Dawud adalah mereka apabila ditimpa oleh air kencing tubuh salah seorang mereka memutus, mereka memotong apa yang menimpanya oleh air kencing dari mereka. Jadi harus dikotok. Kalau kotok kita, wah rugi kali lah kita ini. Jadi mereka sangat jaga itu. Kalau dia orang taat Bani Israel, harus sangat jaga. Kalau juga tertimpa, kotok. Ya Allah, ya Rasulullah. Betapa ringannya lah kita sekarang ya. Cukup, kan? Betapa ringannya lah kita umat ini sekarang. Terus wa riwayat muslimin wa fiha, dan riwayat Imam Muslim dan di dalamnya ada jilda ahadihim, kulit seseorang mereka. Jadi di dalam penjelasan itu, kalau di atas hadis Abi Daud, kita asoba, kalau iza asobal baulu jasada ahadihim. Jadi kalau Muslim jilda ahadihim. Inilah banyak model kalimat hadis itu. Jadi matan-matan hadis itu kan banyak. Jadi kerja ulama mujtahid itu tidak ringan. Jadi kalau ngotot kita hanya sebuah hadis, itulah kadang-kadang timbul keluar fatwa ganjil. Ngotot harus ini. Sekarang datang hadis riwayat Muslim, jilda ahadihim, kulit seseorang mereka. Jild. Wa awal al-Qurtubi yuhata. Dan al-Qurtubi mentakwil ini. Wa awal al-Qurtubi yuhata, dan mentakwil oleh Imam al-Qurtubi terhadap ini. Bi annal murada, dengan bahwasanya yang dimaksud bil jildi, dengan jilid kulit. Yang dimaksud dengan kulit wahidul juludi allati kanu yalbasuna. Wahidul julud, salah satu kulit. Salah satu kulit allati kanu yalbasuna, yang mereka pakai akannya, yang adalah mereka memakai akannya. Maka kita rumuskan yang paling singkat, yang mereka pakai. Jadi berarti ada al-julud yang mereka pakai,
wahidul julud. Julud mereka banyak berarti julud. Jildun jildani juludun. Ini wahid minal julud. Salah satu pakaian kulit mereka. Itulah takwil Al-Qurtubi ahli tafsir, At-Tabari ahli tafsir, Al-Qurtubi ahli tafsir, Ibnu Katsir ahli tafsir. Apalagi Jalaluddin, Jalalain ahli tafsir, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli ahli tafsir. Jadi ulama terdahulu yang di awal Al-Qurtubi, dia mentakwilkan hadis itu bahwasanya maksudnya adalah wahidul julud, salah satu pakaian kulit mereka. Jadi berarti hadis itu kena timbul pemikiran ulama-ulama lain, kalaulah di sini air kencing itu harus ambil pisau dikorek. Ini sangat membingungkan. Jadi Al-Qurtubi mentakwil bahwasanya kepakaian. Di situ hadis kepakaian. Jadi juludnya julud pakaian kulit yang mereka pakai. Jadi itulah kalau menelusuri hadis atau menelusuri penafsiran Quran oleh para ulama kita itu kan sangat berat. Tidak cukup satu ulama, maka mereka keliling kemana-mana. Sehingga Imam Bukhari untuk menata hadis itu, dia mempunyai guru lebih 1000 orang. Patutlah ahli dia kan. Jadi takwilnya Imam Al-Qurtubi adalah wahidul julud, salah satu pakaian kulit mereka. Jadi kalau kena kulit pakaian mereka langsung harus dipotong. Kalau dipotong kulit masih lumayan, tapi kalau daging kulit itu berat. Qala al-Hafiz wa riwayatul Bukhari surihatun fi thiyabi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menjelaskan, dan riwayat Imam Bukhari jelas fisyab, jelas pada pakaian. Wala'alla ba'duhum rawahu bil makna intaha. Maka menurut komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, fala'alla, maka barangkali sebahagian mereka ulama sebagian mereka ulama rawahu bil makna, meriwayatkannya dengan makna hadis itu. Meriwayatkannya dengan makna kulit. Jadi kulit maknanya kalau di bawah itu kulit badan dia lah. Rupanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dialah pensyarah hadis Bukhari yang paling utama. Ada diriwayatkan ada 70 kitab syarah hadis Bukhari. Tidak ada yang bisa menandingi syarah Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itulah hebatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Sehingga dia di dalam kitabnya Fathul Bari menyangkut akidah tentang tauhid. Kalau ada ayat Al-Quran maupun hadis tentang fisik, ada wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu itu
buatlah kapal itu bi'ayunina, dengan mata kami. Kalau Wahabi menafsirkan dengan mata kami. Jadi Allah punya mata. Dari situ orang itu mengatakan bahwa Tuhan punya mata. Dan matanya bukan dua, bukan satu, banyak. Kena ayun. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani dia mengatakan bahwa wasna'il pulka bi'ayunina, buatlah sampan, buatlah perahu dengan pertolongan kami. Ternyata jadi. Kalau bukanlah ayunnya Allah, nggak sanggup itu Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal itu. Mana sanggup. Belum pernah ada orang buat sampan. Tapi dengan ayun Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, siap kapal itu dibuatnya. Sehingga di dalam kisah pun, ya termasuk ayunnya itu melalui pertolongan malaikat Jibril alaihissalam. Jadilah kapal itu dibuat, sehingga muatlah banyak di dalam. Hewan berapa, walaupun manusia di bawah 100, tapi hewan berpasang-pasang, muat begitu banyak. Bagaimana itu kapal itu, apa itu? Kapal bot, bukan bot lagi itu. Nabi Al-Fulk. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan pensyarah hadis yang paling unggul terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dia memberikan komentar di dalam Fathul Barinya jilid 1 halaman 230 bahwa barangkali mereka itu meriwayatkan dari sudut makna. Dari makna jilid, dimaknai jilid sehingga jilidnya dianggap kulit badan. Tapi oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis beliau mengatakan istiyab, sorihah katanya. Kita lanjutkan, amma hadhil ummatu, adapun umat ini, fa innahu yakfi fi syar'iha, terpadalah pada syariatnya, bi misli talika, pada contoh demikian. Contoh demikian itu kalau ada baul di dalam jilid. Kalau dalam makna jilid pun jilid fisik manusia, kalau untuk umat ini maupun jilid-jilid pakaian dari kulit yang dipakai oleh kita dalam syariat yang disyariatkan kepada kita, yakfi iraqatul ma'i, yakfi iraqatul ma'i, sudah cukup dengan menuangkan air, tuangkan air ke tempat najis. Jadi kita kalau dituangkan pun air, kita kan bukan membersihkan najis, tapi membersihkan tempat najis yang kena ditimpa oleh najis, itu yang kita bersihkan. Ada di orang teka-teki, kita membersihkan najis atau tempat? Tentu jawabnya tempat. Najis itu mana bisa dibersihkan itu kan. Tapi membersihkan tempat yang kena najis. Jadi yakfi iraqatul ma'i wa ghuslul mahalli faqat. Cukuplah kita menuangkan air dan membersihkan tempat saja. Itulah kalau kita umat ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun karena talika, sama saja ada demikian itu masjidan
tempat sujud atau masjid betul, au sauban atau pakaian, au badanan atau badan. Apakah dia itu masjid, tempat sujud, musola langgar, atau pakaian, atau badan, atau apa saja pun, cukup iraqatul ma wa ghuslul mahal, cukup untuk menuangkan air dan membasuh tempat yang tertimpa najis itu tadi. Sawaun apa saja pun, pokoknya tempat. Kama fasaltuhu kutubah sunnati, bagaimana aku telah tafsilkan di kitab-kitab sunnah. Jadi beliau ini, kitab Said Muhammad Al-Maliki ini, sejak banyak juga kitab-kitab sunnah yang dia susunkan. Nah, dia sudah tafsilkan ini dan sudah dia tuangkan di kitab-kitabnya. 2. Adamu muwakalatil hairdi, tanpa makan bersama orang yang haid. Mereka Bani Israel makan bersama pun dengan perempuan yang haid tidak boleh. Wadhalika annal Yahuda, yang demikian bahwasanya Yahudi kanu adalah mereka idza hadatil mar'atu, apabila wanita telah haid, fihim pada mereka. Jadi mar'ah mereka lah ya, mar'ah perempuan-perempuan Yahudi apabila datang haidnya, lam yu'akiluha, mereka tidak makan bersamanya. Itulah beban mereka. Yang mana tadi? Ini Dua biasa. ini nanti tambu ya. Yes, sir. Itu tambu. Mereka tidak makan bersamanya. Walam yukhalituha, dan mereka tidak bergaul dengannya. Kasihanlah perempuan-perempuan mereka, terasing. Bergaul pun tidak. Pendeknya kalau sudah haid jangan usah kumpul-kumpul lah sama orang yang bersih, karena mereka itu kotor. Ya kita pun memang adan itu namanya kan. Qul yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan, yaitu memang penyakit atau menyakitkan atau menyakiti atau sakit. Fa'tazilun nisa'a bil mahid, hindarilah, jauhilah wanita dalam keadaan haid. Yang dizal di situ bukan macam mereka ini, diungsikan dia atau kita pindah tempat, dia dipindahkan atau maksudnya iktizalnya itu bukan seperti iktizal mereka. Iktizal mereka tidak melakukan hubungan senggama dengan mereka. Jauhilah mereka dari melaksanakan muwato'ah dengan perempuan itu. Muwato'ahnya tawatuk, berbeda dengan kita.
Jadi idza hadatil mar'atu bihi lam yu'akiluha, mereka tidak makan bersama dengannya, walam yukhalifuha, dan mereka tidak bergaul dengannya, walam yusakinuha, dan mereka tidak satu tempat dengannya, fi baitin wahidin, dalam satu rumah. Katanya waduh, sadis betul. Jadi kalau istrinya sudah haid harus keluar dari rumah, bikin tempat dia bangun di situ, kamarnya sendirian supaya di situ dia. Sangat menyedihkan itu. Itulah wanita Yahudi itu. Bal yatrukuha, bahkan mereka meninggalkannya, bil baiti mumfaridatan, dalam satu rumah sendirian. Dia wanita itu ditaruh ditarak, tinggalkan. Yatrukuha bil baiti mumfaridatan, mereka meninggalkannya dalam satu rumah tersendirian. Kama sabata bil hadits sahih, sebagaimana telah sabit dalam hadis sahih alladzi rawahu Muslimun wa Ahmad, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan jilid 1 halaman 268. Amma hadhil ummatu, adapun umat ini, faqad ubiha laha, maka sungguh dibolehkan baginya, faqad ubiha laha fi diniha, maka sungguh telah dibolehkan baginya di dalam agamanya, muasyaratal haidi, bergaul bersama orang haid, bergaul bersama orang haid. Muasyarahnya di mana? Fil makali, di tempat makan, wal masyrabi, di tempat minum, mau di kedai, di rumah, di meja makan bersama, di masrob, di restoran, atau dimanapun kita, makal masrob wal mudajaati, dan di tempat tidur sekalipun, sama-sama tidur suami istri pun halal. Jadi perlu dibayangkan rupanya, kalau Yahudi nggak boleh begini. Malahan kalau kita yang masak istri yang haid juga, menyiapkan makanan minuman istri yang haid juga, atau putrinya yang haid juga, semua dipersiapkan oleh putri-putrinya yang haid, dimakan oleh putra-putra yang tidak haid. Masrob, makal, mutawajah sama. Di tempat pembaringan juga sama boleh. Wa naha 'anil nikahi wal istimta'i. Cuma ini. Wa naha 'anil nikahi wal istimta'. Wa naha 'anil jima'i. Itu. Nikah dimaksudkan sini adalah al-jima'. Wa naha 'anil jima'i, dan dia larang, jadi Allah melarang dari melaksanakan jima'. Kan nikah itu ada al-aqdu wal wata'u, an-nikahu al-wata'u wal wata'u, an-nikahu al-aqdu wal wata'u, definisi lughatan, iya kan? Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan begitu. An-nikahu wal aqdu wal wata'u, definisi nikah menurut lughat adalah akad nikah dan persetubuhan. Jadi nikah dapat dua-dua maknanya secara lughat. Tapi kalau secara istilah, nikah itu akad. Nikah itu akad yang harus dipenuhi dengan syarat rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada dua orang saksi.
baru ada ijab kabul, sahlah akad nikah itu. Jadi di sini wanaha anin nikahi, dan dia larang dari nikah. Jadi maksudnya bukan nikah ini jima. Wata'i. Wanaha anil wata'i, dia melarang hukum melarang wata'. Kalau sekalipun nikah, akad nikah sama perempuan yang sedang haid, ya sah, nggak ada masalah. Sah akad nikah dengan perempuan yang sedang haid. Tapi tidak boleh nikah. Bisa pahami itu kan? Boleh nikah tapi tidak boleh nikah. Apa itu maksudnya? Perempuan yang sedang haid boleh dinikahi tapi tidak boleh dinikahi. Apa itu istilah itu ya? Bagi nikah yang pertama maksudnya nikah lughatan. Lalu kalimat nikah yang kedua adalah apa, nikah yang maksudkan nikah wato'an. Jadi maksudnya adalah wanha anin nikahi, dan dia melarang dari wato'i, jima, wal istimta, dan bersenang-senang. Istimta'nya juga ada batas. Wal istimta'i bima baina surrati wal rukbati ihtiyaton, bersenang-senang dengan istri dengan apa yang diantara pusat dan lutut. Itu pun istimta'nya hanya antara itu. Suami istri kalau dalam keadaan haid, antara pusat dan lutut jangan disentuh-sentuh. Kalau di luar itu boleh. Itulah lapangnya umat ini. Umat Rasul ini luar biasa longgarnya dibanding umat terdahulu. Umat terdahulu itu luar biasa beratnya. Ikhtiaton, karena untuk ikhtiyat, jaga diri, jaga badan. Kenapa dilarang antara pusat dan lutut? Kalau itu dilarang, maka berikutnya menyusul. Itu. Ya, penting antara pusat dan lutut istri tidak boleh diganggu. Harus jaga badan untuk tidak berdosa, terjerumus untuk berikutnya. Ikhtiaton namanya. Lebih ikhtiyat untuk menjaga. Isna'u kulla syai'in illa nikah, itu hadis Rasul. Di bawah kunut hadis rahu Muslim fi sahihi. Hadis riwayat Muslim fi sahih, babul ittija'i mal haidin fi hafin wahidin. Itu hadisnya dikemukakan oleh Imam Muslim. Bab ittija', berbaring atau tidur berbaring bersama wanita haid dalam satu kain selimut. Itu dia. Isna'u kulla syai'in illa nikaha, silakanlah perbuat, lakukanlah tiap sesuatu yang diinginkan kecuali jima. Itu nikah. Nikah itu al-jima atau al-wata'a. Wa hakadha ra'al Islam. Beginilah. Wa hakadha, dan beginilah Islam menjaga, ro'a memelihara. Bihadal hukmi, dengan hukum ini. Beginilah Islam memelihara dengan hukum ini, atau aturan ini. Muyulal insani wa basyariyatihi, kecenderungan manusia memelihara atau menjaga hukum ini akan kecenderungan manusia wa basyariyati, dan kemanusiaannya. Makanya isna'u. Jadi ada naluri, ada fitnah, ada fitrah ya, fitrah. Jadi muyulal insan, kecenderungan manusia dan kemanusiaannya, ada fitrah. Fitrah manusia ada, tidak bisa dialahkan. Bijadi binuroniyatihi,
wa ruhaniyatihi. Di samping nuraninya dan rahmatnya. Jadi manusia ini ada nuraninya, ada kasih sayangnya, rahmatnya. Jadi Islam datang sudah memberikan garis isna'u illa nikah. Fayurabitu baina nazwatil jasadil aridati wa ghayatar ruhi. Maka dia menghubungkan jadi robi itu menghubungkan atau mengikat, dihimpun, ada perhubungan juga. Baina nazwatil jasadil aridati, di antara ada nazwah jasad, keinginan fisik. Ada keinginan fisik yang timbul aridah. Jadi syariat Islam mengikat atau menghubungkan antara keinginan fisik yang tumbuh wa ghayatar ruhi dan tujuan jiwa. Jadi keinginan fisik yang timbul dan juga tujuan jiwa yang harus bersih. Jiwa kita harus bersih. Jadi keinginan fisik tubuh, nafsu birahi, dan juga tujuan ruh jiwa harus bersih. Ini harus dari padu. Ini boleh, sepanjang ini boleh, tapi ini tidak boleh lagi. Ada pembatasan. Itu namanya syariat Islam, diaturnya sedemikian, tidak memperturutkan seperti hewaniah. Nah, jadi dibanding dengan Bani Israel, warumit payah. Makan sama pun tak boleh, minum pun tak boleh, tidur sekamar pun tidak boleh. Padahal tidak diapa-apai. Di Islam makan bersama, minum bersama, tidur bersama, isna'u kulla syai'in illa nikah. Karena Islam memperhatikan ini. Nazwatul jasad al-aridah. Kita pasti ada tumbuh nazwatul jasad al-aridah yang timbul keinginan fisik. Tapi ada juga ghayatar ruh itu puncak. Ghaya itu kan hingga atau puncak, ujung. Puncak jiwa yang bersih itu ada puncaknya, dia harus bersih, tidak boleh berlangkah. Jadi digabunglah. Gabung fisik dan jiwa harus diatur sedemikian rupa. Jadi kalau sudah dibatasi Rasul illan nikah kecuali wati jima, kalau dilanggar itu pasti jiwanya kotor. Dan pasti was-was timbul, aku udah salah, aku udah salah, aku udah salah, aku udah salah. Nah, itulah syariat Islam. Wa hadzal manhajur rafi fi muamalatal insani. Dan ini pendekatan yang halus, rikoh. Ini adalah manhaj atau pendekatan yang halus pada perlakuan manusia. Jadi kalau sudah halus tidak kasar. Kalau kasar langgar semua. Kalau yang halus ada
pilihan. Ada kebolehan, ada ketidakbolehan. Kalau sekedar makan bersama, tidak ada masalah. Dimakal, dimasruf, dimalbas, tidak ada masalah. Tapi dalam hal al-jima' al-wato'i, itu sudah harus dihindari. Karena jiwa pun sudah tidak kotor. Karena istilah dalam keadaan kesehatan pun, istri yang sedang haid, dia dalam keadaan sakit itu. Sakit dia, kotor dia, bau dia. Jadi ruh tidak boleh dekat di situ. Jadi digabung Islam untuk menjaga kedua-duanya. Fisiknya bisa terlayani, tapi jiwanya harus dijaga. Walladhi yatala'amu ma'al fitrati kulliha. Itulah yang. Dialah yang. Yatala'amu ma'al fitrati kulliha, sesuai bersama fitrah seluruhnya. Itulah baru sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Biarpun istrinya dalam keadaan haid, dia perlu istimta. Itulah. Apalagi zaman sekarang, saya pernah ketemu dengan seorang supir. Kalau dia supir ALS, apalagi supir truk, berangkat dari Medan, terus ke Palembang, terus sampai ke Jakarta, terus ke Surabaya. Pulang berapa lama? 2 minggu. Sudah pulang 2 minggu, dijumpainya istrinya haid pula. Jadi isna'u kulla syai'in illa nikah. Kenapa? Islam walladhi yatala'amu ma'al fitrati kulliha. Islamlah yang sesuai dengan keadaan fitrah seluruhnya, sudah sesuai. Kalau istrinya haid, dia pulang supir 2 minggu, datang haid, aku haid, bang jangan dekat-dekat. Makan abang sana, makan saya sini. Ya Allah ya Rabbi. Jauhnya bedanya syariat Islam dengan syariat umat terdahulu. Sangat jauh beda. Li'annahu min su'i khaliqi hadhil fitrati. Li'annahu, karena bahwasanya dia ada di min su'i, karena bahwasanya dia adalah dari perbuatan khaliq. Min su'i khaliqi hadhil fitrah, dari perbuatan Tuhan yang menjadikan fitrah ini. Karena ini semua prinsipnya diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah taala itu khaliqi kulli syai'in, malahan termasuk khaliqi fitrah. Tuhan itu pencipta fitrah naluri manusia seluruhnya. Amdi wal khata'i, ketentuan kisah terhadap pelaksanaan yang sengaja dan tersalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit-sedikit tapi jalan terus ya. Alhamdulillah.